Bumi dalam tata surya memiliki kedudukan sebagai solar system. Bumi disebut sebagai planet biru karena tampak berwarna biru apabila dilihat dari luar angkasa. Bumi merupakan planet yang unik dikarenakan bumi memiliki air dalam 3 fase, yaitu fase padat, fase cair, dan fase gas. Sehingga bumi memiliki lautan yang sangat luas dan memiliki kutub es. Di bumi terjadi siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sistem terjadinya hujan di bumi yang terjadi proses geologi secara aktif. Terjadinya siklus geologi yang menyebabkan permukaan bumi terus mengalami perubahan dan peremajaan sepanjang waktu. Bumi tersusun atas berbagai lapisan. Bagian dalam bumi tersusun sebagai batuan padat dan cair. Tepat di pusat bumi disebut inti dalam. Inti dalam tersusun dari besi dan nikel yang sangat padat. Struktur bumi yang lebih rinci. Yang pertama, kerak bumi atau yang biasa disebut crust. Kerak bumi berada di bagian paling atas permukaan bumi. Kerak bumi memiliki ketebalan rata-rata 10 km sampai dengan 50 km. Wujud lapisan ini pada umumnya berupa materi-materi yang padat. Kerak bumi memiliki 2 lapisan lagi, yaitu lapisan yang bersifat granitis dan bersifat basaltik. Apa sih lapisan granitis itu? Lapisan granitis merupakan lapisan paling luar dari kerak bumi. Lapisan granitis penyusunnya yaitu batuan granit. Sedangkan lapisan basaltis merupakan lapisan yang berada setelah lapisan granitis. Lapisan basaltis tersusun atas materi basalt yang bersifat basah dengan densitas yang lebih besar. Lapisan bumi yang kedua yaitu selimut bumi atau yang disebut sebagai mantel. Terletak setelah lapisan kerak bumi, memiliki sifat sebagai pelindung dalam bumi. Selimut bumi dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer merupakan lapisan terluar dari selimut, terdiri dari materi yang berwujud padat. Dan astenosfer merupakan lapisan yang berada di bawah litosfer dengan wujud agak kental. Batuan yang ada di astenosfer lebih panas dari batuan yang ada di sekitarnya. Astenosfer menjadi tempat formasi magma dan pada lapisan ini pula sintesa batuan dan mineral di atasnya dapat bergerak. Sedangkan mesosfer terletak di bagian bawah astenosfer. Diduga pada mesosfer materi penyusun ini jumlahnya lebih berat berupa mineral periodotit dan palastit dengan densitas sekitar 3,0 sampai 8,0. Struktur bumi yang ketiga yaitu inti bumi atau disebut core. Inti luar atau yang disebut outer core merupakan inti bumi yang di bagian luar berwujud cair, sebab lapisan ini tidak dapat dilalui gelombang sekunder. Sedangkan inti dalam atau yang disebut inner core merupakan lapisan terdalam bumi, diduga berwujud padat tersusun dari materi berupa besi dan nikel. Komposisi hancuran batuan padat bumi berdasarkan ukuran atau diameter adalah sebagai berikut. Batuan besar, kemudian batuan kecil, kerikil, pasir kasar, pasir halus, pasir sangat halus, debu sangat halus, mineral primer, mineral sekunder. Selanjutnya, mineral liat, lalu oksida-oksida, dan yang terakhir unsur atau elemen. Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama bumi. Beberapa batuan tersusun dari jenis mineral saja, dan sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral,
bahan organik, serta bahan-bahan vulkanik. Batuan menurut proses pembentukan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan sedimen banyak dijumpai pada daerah-daerah tua. Sidoarjo. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Sidoarjo berbatasan dengan Surabaya dan Gresik di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Pasuruan di sebelah selatan, dan Mojokerto di bagian barat. Sidoarjo termasuk dalam kawasan Gerbang Kartosusila. Gerbang Kartosusila merupakan akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, yang merupakan kawasan metropolitan di Jawa Timur. Sidoarjo merupakan kabupaten yang berkembang sangat pesat, dikarenakan Sidoarjo memiliki potensi wilayah seperti industri, perdagangan, serta pariwisata dan UKM lainnya. Sidoarjo memiliki area pertambakan yang berada di bagian timur dan bagian tengah yang berair tawar. Sidoarjo memiliki daerah air tanah, air payau, dan juga air asin. Secara hidrologi, Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 2 sungai besar, yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong, yang merupakan cabang dari Kali Berantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Kota Delta. Sidoarjo juga memiliki banyak tempat yang dijadikan sebagai sektor pariwisata. Sidoarjo termasuk ke dalam Cekung Kendeng, yang merupakan zona sentral depresion Pulau Jawa akibat tumbukan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia, sehingga terdapat patahan yang masih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Alvina, NIM 1984311000062 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lumpur lapindo yang berada di Sidoarjo. Di belakang saya ini adalah monumen lumpur lapindo yang berada sejak tahun 2006. Namun, Sidoarjo mengalami bencana alam pada 29 Mei tahun 2006. Bencana alam tersebut yaitu lumpur lapindo. Lumpur lapindo pertama kali muncul ke daratan dengan ketinggian 200 meter dari barat daya titik pengeboran. Lumpur lapindo terjadi di kawasan yang strategis di wilayah timur Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Porong. Lumpur lapindo ini menimbulkan masalah ekonomi dan sosial budaya yang ada di daerah tersebut. Lumpur lapindo berada di kawasan permukiman, kawasan industri, dan area pertanian. Sampai saat ini, setelah kurang lebih 14 tahun berlalu, belum ada penanganan yang dapat menghentikan semburan lumpur panas ini. Faktor penyebab dari lumpur lapindo belum ada kepastian. Para peneliti memiliki beberapa pendapat tentang faktor penyebab lumpur lapindo. Faktor lumpur lapindo antara lain reaktivitas tektonik dari gempa Jogja, operasi pengeboran sumur Banjar Panji 1 dari Lapindo Berantas yang sedang berlangsung dekat dengan sumber lokasi lumpur lapindo, dan yang terakhir kombinasi dari gempa bumi dan operasi pemboran. Karakteristik sedimen yang terbentuk akan bergantung pada lingkungan pengendapan sedimennya. Lumpur Sidoarjo berasal dari bagian sedimentasi formasi Kujung, formasi Kalibeng, dan formasi Pucang. Lumpur ini memiliki kandungan napal dan batu lempung napalan berwarna abu-abu kehijauan, kuning kecoklatan dengan sisipan batu gamping bioklastik yang keras. Komponen terbesarnya adalah lempung. Komposisi kimianya ada CaO, Al2O3, SiO2, dan Fe2O3.
Butiran gravel banyak mengendap di lokasi yang dekat dengan outlet pembuangan lumpur. Fraksi pasir banyak ditemukan di muara. Sedangkan fraksi lanau dan lempeng pling tinggi ada di lokasi yang berjarak 15 km dan 12 km dari outlet pembuangan lumpur. Sebaran sedimen dipengaruhi oleh pola arus yang dibangkitkan oleh pasang surut. Pola kondisi menuju pasang dan pasang tinggi di mana arus bergerak ke arah hulu. Sedimen di muara porong cenderung tertahan dan mengendap di daerah muara. Sedangkan pada kondisi menuju surut dan surut rendah di mana arus bergerak ke arah hilir, angkutan sedimen yang keluar dari muara akan maksimal. Sedimen yang tersebar di perairan porong berupa pasir, lempung lanau, pasiran. Lumpur Lapindo Sidoarjo sebagai kawasan lindungan geologi. Lumpur panas yang terus muncul membuat area Lumpur Lapindo beralih fungsi. Yang semula sebagai lahan industri, kini zona semburan lumpur dan genangan lumpur sebagai kawasan lindung geologi atau yang biasa disingkat KLG. Fenomena lumpur Lapindo Sidoarjo yang biasa disebut LUSI memiliki fenomena geologi penting, yaitu adanya beberapa zona seperti zona amblesan, zona pengangkatan yaitu daerah pemukiman, industri dan infrastruktur. Zona retakan yaitu terdapat pada tanah dan batuan. Ada lagi yaitu zona bualan atau tembusan gas berupa vent atau bubble, crepons, dan perubahan bentuk muka bumi. Keragaman geologi yang ada di Lumpur Lapindo Sidoarjo, yaitu terdapat keragaman yang dapat dimanfaatkan. Keberagaman ini ditinjau dari data yang ada, yaitu data sekunder dan pengecekan di lapangan. Keragaman geologi tersebut meliputi keunikan jejak geologi, proses geologi, dan fenomena geologi, yaitu fenomena gunung lumpur, sesak watu kosek, zona amblesan, zona bualan, dan pulau Lusi. Gunung Lumpur Sidoarjo merupakan endapan gunung lumpur yang berbentuk tinggian yang memiliki morfologi mengerucut. Endapan lumpur di dalam tanggul mulai mengering permukaannya kecuali yang berdekatan dengan pusat semburan. Kawasan Gunung Lumpur Sidoarjo atau Gunung Lusi sering terjadi muncul lubang gas atau yang biasa disebut vent. Vent sendiri merupakan titik kemunculan dari gas, air, dan lumpur. Jenis lubang gas itu berupa Cripones, Pulse, dan Celsus yang berbeda sumber air dan reaksinya. Zona amblesan merupakan keragaman geologi yang menarik. Amblesan muka tanah pada awalnya diketahui dari adanya perubahan konstruksi jembatan, jalan tol, flyover yang melintas jalan raya porong. Indikasi lain yaitu ditemukannya retakan pada tanah yang memotong atau meretak badan jalan. Bubble yang aktif dan tidak aktif terbesar di beberapa area. Pembentukan Pulau Lusi akibat dari terjadinya lumpur Lapindo ini yaitu terbentuknya suatu pulau. Pulau Lusi merupakan pulau yang terbentuk dari proses sedimentasi kali porong yang terbentuk di bagian hilir atau muara. Akibat terbentuknya Pulau Lusi ini, maka menambah sumber daya alam bagi Sidoarjo. Dengan adanya Pulau Lusi, terdapat daerah mangrove, daerah sumber air tanah, dan dapat dikembangkan menjadi daerah penghasil sektor perikanan. Namun, lumpur Lapindo ini memiliki dampak negatif bagi biota yang ada di sekitar Kali Porong, yaitu pemerintah membuang lumpur ke Sungai Porong yang menyebabkan kerusakan ekosistem Sungai Porong dan pencemaran Selat Madura, kematian bentos, gastropoda, insekta, dan tumbuhan penyusun lainnya yang ada di Sungai Porong. Perubahan substrat dasar sungai karena sedimentasi lumpur Lapindo.
Lumpur lapindo memiliki kandungan logam berat seperti Cd dan Pb yang berada pada atas ambang batas yang dapat merusak ekosistem di bawahnya.